Kedua, pandangan mata kepala itu merupakan cerminan atau pancaran dari cahaya hatimu. Kalau matanya redup, itu juga menggambarkan pancaran cahaya hatinya lemah. Jadi di sini kan bisa melihat jihad fadlillah kan, ya kan? Pertama kali dilihat oleh hatinya. Saya melihat ini adalah teh, saya melihat ini adalah kopi. Kalau itu adalah pandangan mata kepala doa. Tapi kalau mata hatinya terbuka, dia tidak melihat ini hanya sekedar kopi, teh, bukan. Tapi ini adalah karunia Allah, nikmat Allah. Gitu. Sehingga dia melihat ini bukan hanya sekedar kopi yang rasanya pahit atau teh manis yang rasanya manis, itu saja enggak, tapi lebih dari itu. Jadi pertama pandangannya itu harus dari pandangan mata hati terlebih dahulu, baru kemudian pandangan mata. Bab yang ke-58 ini, Tuan Syekh rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan tentang sarfin nazar angkulil jihad, itu menolak pandangan dari semua arah dan meminta satu arah, yaitu fadlillah, karunia Allah Ta'ala. Jadi kata Tuan Syekh, dalam satu redaksi ta'ama anil jihad kulliha, berlakulah buta atau pura-puralah engkau buta dari semua arah, semua sisi. Kalau dalam versi lain, tuqamu fi anil jihad kulliha, engkau itu diposisikan jauh dari semua sisi. Yang arahnya metaitakan sih. Arahnya masih ke sana-sana aja, sama mirip. Kemudian wala tunasnis. Kalau di redaksi sini, cetakan Turki, dan janganlah engkau gerak. Kalau di versi lain wala tubasbis. Artinya wala taftah ainak. Ini yang lebih pas kayaknya. Pura-puralah engkau buta dari semua arah dan janganlah engkau buka matamu. Ya kan? Karena pura-pura buta ya otomatis nggak buka mata dong. Bukan tidak gerak, bukan jangan gerak. Ala syai'in minha. Atas sedikit pun dari arah-arah itu. Karena famadum tatanzuru ila wahidatin minha la tuftah laka jihatu fadlillah. Karena selagi engkau itu melihat satu dari semua arah itu, maka sisi karunia Allah Ta'ala, sisi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan dibukakan untukmu. Ya arti ya, ilustrasi gimana? Ilustrasi. Oke? Sehingga fasaddidil jihati jami'aha bitauhidik. Maka tutuplah semua arah, semuanya dengan ketauhidan. Wa bi imha'i nafsika. Kalau di redaksi lain, wa bi imha'i nafsika, dan dengan penghapusan dirimu. Atau kalau di sini wamhuha biyakinik, dan hapuslah semua arah itu dengan keyakinan. Tsumma fanaik, kemudian hapuslah dengan panakmu atau kesirnaanmu. Wa mahwik, dan keterhapusanmu. Wa ilmik, dan ilmumu. Maka fahina idzin tuftahu fi aini qalbika jihadul jihad wahya jihadu fadlillahil karim. Maka disitulah ketika engkau sudah menutup semua arah, barulah arahnya, semua arah atau pusat semua arah itu akan dibukakan untuk pandangan hati. Dan itu adalah jihadul jihad, pusatnya semua arah itu adalah jihadu fadlillahi
Al-Karim adalah arah kemurahan Allah Ta'ala yang maha pemurah. Ini kan jihadul jihad, berarti pusat ya. Ya, Kalau ya ilahal alihah, Tuhannya Tuhan. berarti Allah. Enggak lah. Apa itu? Mengakui Tuhan selain Allah enggak. Ya ilahal Alihah. Tuhannya para Tuhan. Rajanya Tuhan, berarti mengakui Tuhan yang lain. Ya kalau dalam redaksi sih. Iya, dalam Dalam redaksi. Ya berarti ada doa begini. Ya ilahal alihah. Alihah. Wa ilahukum ilahu wahid. Wahai Tuhannya Tuhan. Wa ilahukum ilahu wahid. ya, Tuhan kalian itu ya satu Tuhan. Ya ilahal alihah kan Allah. Ya kan? Terserah lah mau nganggap yang lain Tuhan atau enggak lah ya. Tuhannya ya ilahal alihah. Wa ilahukum ilahu wahid. Oh, ya, bisa. Oke, dari awal ya. Ya ilahal alihah. Wahai Tuhannya Tuhan. orang-orang yang dipertuhankan atau sesuatu yang dipertuhankan. Ya berarti kan Allah. Ilahal alihah, ya kan? Iya, Allah berarti. Allah kan? Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian itu ya satu. Tuhan kalian semua itu, alihah ini, wahai alihah, Tuhan kalian itu ya satu. Berarti ya ilahal alihah itu bukan Allah dong. Allah lah. Ya ilahal Alihah. alihah. Wahai Tuhan. Ya Tuhan. Berarti Allah. Allah. Wa ilahukum. Hukumnya kemana? Hukumnya khitabnya ke selain Allah, ke alihahnya. Ke alihahnya ya. Bukan ke Bukan, ilahannya bukan. Ke ilahal alihah bukan ke sana. bukan. Kepada namun dari segi nahwinya, marja domirnya. Hukumnya itu kepada alihah. Kamu alihah. Tuhan. Atau orang-orang yang mempertuhankan itu. Yang mempertuhankan Tuhan. Tuhan-Tuhan yang nggak jelas. Yang nggak jelas. Liar tak. Oke. Oke, fahina izin ya. Karena ikau mahwik. Oke. Jadi mana tadi? Pohoban. Wahia jihatu fadlail karim. Oke. Taroha. Fataraha bi'ainai ra'sika. Maka kemudian engkau akan melihat jihadul jihad itu pusat dari semua arah itu dengan kedua matamu, dengan kedua mata kepalamu. Karena idzaka syu'a'u nuri qalbik, ya karena itu merupakan pancaran cahaya hatimu, wa imanik, dan pancaran cahaya keimananmu, wa yaqinik, dan keyakinanmu, wa ilmik, dan keilmuanmu. Idzaka zakanya kurang pas sama kain. Zakat itu berarti Ain roksik. ini rosi. Nuri qalbik. Ya, pancaran ya. Oke, ini sedikit deh ini. Kedua pandangan mata kepala itu merupakan cerminan atau pancaran dari cahaya hatimu. Kalau matanya redup, itu juga menggambarkan pancaran cahaya hatinya lemok. Gak gitu juga. Artinya yang jadi barometer itu ini kan. Jadi ada beberapa wali-wali Allah Ta'ala. Katakanlah Syekh Ali Al-Khawas kalau nggak salah mah, kalau nggak lupa sih. Kemudian ada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Baca. Nggak bisa ngelihat itu. Tapi ketika bertemu dengan si fulan tahu. Karena apa? Ininya bercahaya. Sehingga meskipun ini nutup, tetap baik dulu. Gitu. Ini kan proses. Yang awalnya itu hatinya harus terbuka dulu nih. Mata hatinya sudah harus terbuka dulu. Nah kemudian baru fataroha fa ditakib kan? Ya, takib. Kemudian, Aini roksi. nah,
dia bisa melihat dengan kedua kepala, mata kepalanya. Ya karena kedua mata kepalanya ini adalah syu'a, cerminan cahaya hati, cerminan cahaya keimanan, keyakinan dan ilmu. Wa yakinika wa ilmik. Keyakinan dan keilmuan, keyakinanmu dan ilmu. Ya seakan-akan dia melihat benda yang nyata gitu, benda yang terlihat. Jadi di sini kan bisa melihat jihad fadlillah kan, ya kan? Pertama kali dilihat oleh hatinya. Saya melihat ini adalah teh, saya melihat ini adalah kopi. Kalau itu adalah pandangan mata kepala doa. Tapi kalau mata hatinya terbuka, dia tidak melihat ini hanya sekedar kopi, teh, bukan. Tapi ini adalah karunia Allah, nikmat Allah. Gitu. Sehingga dia melihat ini bukan hanya sekedar kopi yang rasanya pahit atau teh manis yang rasanya manis, itu saja enggak, tapi lebih dari itu. Jadi pertama pandangannya itu harus dari pandangan mata hati terlebih dahulu, baru kemudian pandangan mata. Artinya secara umum ini klasifikasi manusia biasa ya. Kita mengambil sampel pancaran mata seseorang itu juga merupakan pancaran keyakinan, pancaran keilmuan seseorang. Ya. Terus? Iya. Kan gini, kenapa kamu kok loyo amat? Karena melihat matanya loyo gitu. Kamu sakit. Itu bisa dilihat dari pancaran matanya sendiri. Ini kita umum aja dulu. Kenapa kamu kok matanya belekan? Oh berarti kamu sakit mata. Ya. Jadi mata itu merupakan cermin daripada keberadaan hati seseorang. Ya. Iya, kondisi kerohanian seseorang itu bisa dilihat dari mata. Ya, betul. Az-zahir miratul batin teh. Az-zahir miratul batin. Oke, ini jelas. Wa idharu inda dzalika nur min batinika ala zahirik. Sehingga nampak di situ cahaya dari batin. Cahaya batin itu nampak atas dohirnya. Cahaya batin itu terlihat, pada dohirnya terlihat. Sehingga dengan melihat dohir terlihat batin. Seperti kalau nuris syam'ah, seperti cahaya lilin fil baitil mudlim, di kamar yang gelap, fil lailatiz dzulma, di malam yang gelap, yadharu min kawal baiti, jamannya kawah, itu jamannya kawah, min kawal baiti, dari jendela-jendela rumah, wa manafidhi, dan jendela-jendelanya. Sehingga fayusyriku zahirul bait binuri batinihi, sehingga muncullah cahaya dari luar rumah oleh cahaya di dalam rumah. Kan kalau ada satu ruangan, katakanlah di tengah leuweung, ada kobong, ya kan, gelap, ada jendelanya terbuka, di dalamnya ada lilin. Kan sedikit setidaknya kelihatan, oh ada cahaya kuning. Itu kan dia. Begitu juga dengan hati seseorang. Tuh. Itu bisa dilihat dari pandangan matanya. Karena mata itu adalah yang tadi itu apa? Syu'a, cerminan cahaya hati. Syu'a unuril al-qalb. Kenapa kamu cemberut? Kayak seperti memandang aku tidak suka. Iya, aku lagi benci sama kamu. Oke.
Sehingga fataskunu nafsu wal jawarihu nanti. Fayushriku zahirul bait ibnu Rubat. Oke. Fataskunu nafsu wal jawarihu ila wa'dillahi wa ata'ihi an ata'i ghairihi wa wa'di ghairihi, sehingga diri, anggota badan itu tinggal atau diam, tenang kepada janji Allah, kepada pemberian Allah daripada janji dan pemberian orang lain. Sehingga farham nafsaka, kasihanilah dirimu, kasihanilah diri kita. Wala tadlim qalbaka walam tudlim. Tadi tadlim ya? Tudlim. Jangan gelapi hatimu, jangan gelapi hati kita. Wala tulqihima bidzulumati jahlik. Janganlah engkau tempatkan diri dan hatimu dalam kegelapan, kebodohan, bodoh, buruk, sehingga batanzuru ilal jihad, sehingga kau kembali melihat kepada arah-arah lain. Wa ilal khalqi, makhluk, wal hauli, daya, wal quwati, kekuatan, wal kasab, wal asbab, sebab, fatatawakkal alaiha, sehingga kau itu berpasrah kepada hal itu semua, makhluk, jihad dan seterusnya. Sehingga fatansaddu angkal jihad, semua sisi akan tertutup untuk dirimu. Wala yuftah laka jihatu fadlillah, dan arah karunia Allah Ta'ala itu tidak akan dibukakan untukmu sebagai uqubatan, muqabalatan, siksaan dan balasan. Bisyirkika bin nadhari ila ghairihi, karena engkau telah syirik dengan melihat kepada selain Allah. Tapi fa idza wajadtahu, ketika engkau itu sudah menemukan Allah, wa nadarta ila fadlihi, dan engkau sudah melihat kepada karunia Allah, wa rajauta, dan engkau mengharap pada Allah, duna ghairihi, bukan selain Allah, wa ta'amaita, dan engkau berpura-pura buta, amma siwahu, dari selain Allah, qarrabaka, Allah dekati dirimu. Wa adnaka, sama, Allah dekati dirimu 2 kali. Wa rahimaka, Allah kasihi dirimu. Wa rabbaka, Allah didik dirimu. Wa at'amaka, ngasih makan. Wa sakoka, ngasih minum. Wa dawaka, mengobatimu. Wa afaka, menyehatkanmu. Wa a'toka, memberimu. Wa aghnaka, mengayakanmu. Wa nasaraka, menolongmu. Wa wallaka, mengangkat menjadi wali. Bisa nggak di mana deh, mengurus ya? Bisa mengurus. Ya wali itu kan pengurus ya. Ya. Tapi roba enggak sta. Didik. Nah. Oke, ngurus lah. Wa wallaka, dan mengurusmu. Tapi setelah itu, summa mahaka anil khalqi, kemudian Allah Ta'ala sudah menghapus dirimu dari kecintaan pada makhluk, wa an nafsika, dari dirimu, bahkan dirimu sendiri, bahkan menghapus dirimu dari dirimu, wa afnaka, dan menyirnakan dirimu dari dirimu. Setelah itu, fala tara ba'da dzalika faqraka wala ginak, sehingga engkau tidak melihat setelah itu, tidak melihat fakirnya dirimu atau kayanya dirimu. Pada akhirnya kembali kepada titik nol. Jadi arah itu apa sih, arah itu? Arah itu apa sih? Iya. Ilustrasi. Iya, ilustrasi. Arah itu sesuatu yang lain daripada selain Allah. Itu Jihad namanya. semua makhluk kan? Semua makhluk. Betul. Timur, barat, utara, selatan, atas, bawah. Ya. Di timur ada apa? Makhluk. Di atas semua Betul. makhluk. Nah, jihad itulah yang menjadi hijab, kecintaan bagi seluruh hati manusia. betul. Bahkan sampai ilmu kan? Termasuk ilmu. Betul. Nah, ini yang lebih apa? Buat kita jadi sadar diri. Farham nafsaka.
cintailah dirimu gitu kan. Kasihanilah. Kasihanilah dirimu. Wala tudzim qalbaka, jangan kau gelapi hatimu. Wala tulqihi ma fi dzulumati jahlika, jangan kau selimuti dengan mega-mega kebodohanmu. Waru'unatik, kekotoran ya. Sehingga nanti kembali lagi pada dosa. Patanzuru ilal jihati wa ilal kholqi. Karena ketika tadi hati itu diselimuti dengan kegelapan dan kekotoran, ya otomatis hati akan melihat seluruh jihad yang tadi. Makhluk, melihat tetangga, panas kan? Panas, kuat, kasab, asbab. Fatatawakkal alaih. Sehingga dia kembali lagi ya, pasrah kepada makhluk. Iya. Bukan pasrah ke Allah. Pasrah lagi kepada kekuatan, keilmuan. Apalagi? Daya upaya. Dan seterusnya. Fatan saddu. Fatan insadda yan. Fatan saddu angkal jihatu. Wala tuqaka jihatu fatullah. Li syirkik. Jadi menyekutukan Allah, menduakan Allah, menyelingkuhi Allah Ta'ala adalah dengan melihat selain Allah. Apa itu cara bid'ah? Nggak usah ngomong bid'ah, coy. Capek orang mah. Dalam hati. Nah. Alhamdulillah. Cukup aja lanjut. Jam berapa ini? Baru juga jam berapa? Oke. Bro, cut lah bro. Supaya semuanya pakai bahasa Indonesia. Dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.